paksa kan jual ginjal apa dia jual ginjal kalau nggak dia kalau misalnya ada duit tebus betul aku mau mau ganti ginjal gitu ya iya lah astagfirullahaladzim ya udah ginjal sama ginjal lembu mau ngelamar jual ginjal aduh anjir lah udah gitu juga baru aja paling ngomong kan lagi soal sih bukan ini mana nih bagus nih wis sama kali ya tahu ini udah malam Kimbe nak marah bos lah nanti jam segini balik wis kayak kalian telepon sudah rokok tinggal satu Kimbe wis paling males kayak gini lah kalau keluar lama kali jemputnya udah jam berapa ini wis gila kalian itu lama-lama udah pening malawa apaan lu apa kali lama-lama udah nunggu di gang tadi bilang nunggu gang dari jemput mana ini nggak jemput mati nggak aktif pula lah nomornya nggak mungkin nunggu sini nanti nampak si bos mampus aku antem nih wih aja ya mana lah ini aku meninggal kepala aku udah jauh lagi musiknya lah aku lah mampus lah itu nak marah lah aku tahu udah jam 2 ini kan wih lama kali lah kau cok kali kau lama kali kau pening kali pala aku tahu baik kali mampus aku tahu kau santai kau longor kau aku disuruh ngamar aku longor tadi makanya aku parah kali udah gak ada duit siapa suruh ngamar cewek pula bulan 3 longor kali kau bunting pula cewek kau bilang pening rokok bunda gak selera tau aku gigit aja rokok tadi hati kali tau kata dong rokok selera gigit aja pening kali palaku kau gak tahu kau tadi aku nak ceramai aku 4 orang situ mamanya neneknya adik-adiknya ajab lah aku bulan 3 mana ya minjem sama si bos ada gak dia kau tahu aku pening juga ini apa yang kau meningkat terus kau saya ikut orang pening pula masalah kau aja jadi masalah orang kau nggak tahu juga meninggal lah kau nih udah lah balik lah nanti nak marah bos udah maaf nggak dikasih pintu balik lah kau ke warung udah jam berali kau bodoh kali kau jadi orang tahu kali kau mau jatuh cepet lah tidak marah si bos sama kali udah cepat aja bebek gaya ini bos Bang, mati lah nak marah lagi. Mana le? Awak ngapain le? Jatuh mana ini le? Orang marah ini bang, tadi lo jemput dari tadi lama kali nunggu. Gola-gola di belakang. lama kali aku belanja lama kali bodoh kali ada nunggu gigi nyamuk darah satu batang mampus aku pakai rokok sudah lah ini dulu potong gaji nanti kau potong gaji nanti 1 hari apa mau ngapain jemput apalagi udah malam udah tidur udah lah ngomong bang main bang, meninggalin bang. Apa lagi? Apa yang kalian udah pulang malam? Apa lagi duduk sini lagi? Apa yang mau kalian tanyakan? Naik gaji lagi? Masalah naik gaji bang. Kami gaji segini aja lah, alhamdulillah kali bang. Jadi? Cuman pening bang, pening kali lah. Kenapa? Aku pikir 2023 ini bahagia, masya Allah di bahagianya, tapi astagfirullah. Pedih kali bang. Kau kali pedih nggak ada bersyukurnya kau. Kena bersyukur. Kalau ini masalah bersyukur ya kita bersyukur ya.
Cuman yang tadi aku ke rumah cewek gue nih bang, dataran bagus. Udah tuh cerita-cerita mamanya, sindir-sindir bang, yang pikir sindir-sindir. Tapi kapan lagi ngelamar anak ibu, gini katanya bang. Ya awak sebagai laki-laki mau tanggung jawab bang. Oh iya, betul juga udah lama. Mana nih bang solusinya bang? Awak meminta orang tua awak nggak ada keadaan yang bagus bang, orang tua awak. Udah. Bro, meta ini bagus Oh, itu juga. Iya. Astagfirullahaladzim. kali bang. Dia mau nikah, aku mau nikah. Mana ini? Kau mau nikah berdua ini apa mau lamaran? Jadi dimarahin sama bosnya lah kamu. Iyalah, kami suruh lamarkan, nah suruh nikah. Katanya Pening banget aku tadi bis. apalah segala macem dipacari, dinikahi kagak. Mana Kamu ya? pikir abang tempat pengaduan sosial, ya? Bukan kayak gitu ya. Abang nggak boleh diajak bercanda, ada panding bang. Kamu cewek punya masalah sama cewek kamu, pulang malam-malam kan, tahu-tahu kamu ngobrol, kamu ditegur sama apa kamu pikir tempat pengaduan sosial apa? Jadi gini lah bang, jalan solusinya bang. Ya kalau misalnya abang ada, ya ini dari aku lah bang, dari aku ada bagus beda lagi lah. Ini aku minta tolong kali lah sama abang bang. Ya ini memang masalah uang, seberapa adanya abang lah misalnya. Oh udah tahu. Ada kalau cuma 5.000 ada ini. 5.000 kan? 5.000 ada. Anda aja lo ya, kamu serius semua bang. Sama bang, ini bang. Potong gaji satu hari sampai berapa hari, berapa bulan apa lah bang. Ini demi lah ini bang. Kau gitu juga Gus? Hah? Kau gitu juga? Ingin nikah juga? Yang penting aku to the point aja, mau minjem duit sama abang. Kau udah berapa tahun kalian udah bercewek? Kau berapa tahun bercewek? Aku 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun bercewek. Udah berapa tahun kau kerja? Ya ampun, ya 8 tahun lah jawab. 8 tahun. Kerja di mana aja kau? Kerja di Mulung. apa? Bakernas aku. Bakernas. Panas. Oh, Bakernas. 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 Orang Bakernas udah ya? pedih. Bakernas apa? Bangunan kena panas. Oh, bangunan kena panas. Bakernas bangunan kena panas. Ya. Kau Pik, udah berapa tahun kau bercewek? Udah berapa tahun kau kerja? Aku bercewek udah hampir 2 tahun lebihan bang. Kerja aku ikut bapak udah hampir 1 tahun. Baru di sini udah hampir 1 tahun lebih lah. Mohon bang. Kau bercewek setahun, 2 tahun. 2 tahun lebih bang. 2 tahun lebih bercewek, 2 tahun kerja. Pas pula bang ini malam tanggal jadian kami bang. Wish. Aduh, Di situ aku ditanya bang, aduh. kalau kali kau ini, penting kali kau. Apa ini? Jangan aku Gemuk duluan nggak? Astagfirullah enggak lah bang. Enggak habis. Enggak sampai imun bang. Peningkatan pada aku bang. Jadi abang mau nanya sama kalian. Tujuan kalian melamar, menikah itu apa? Ya kalau misalnya dari prinsipku sendiri bang, betul sih kata bang aja biar nggak diceritai sama orang-orang belum lamaran tapi udah lengket gini memang betul lah. Dan cuman dananya belum ada cuman awak dana awak sendiri. Meminta orang tua nggak bisa awak. Kan dia sering bilang. Jadi kalian pacaran itu tujuannya apa coba? Kalau nggak untuk dilamar, dinikahi. Iya betul. Jadi kalian mau bercecek gitu aja. Anak orang mau dibawa sana kemari gitu ya bebas. Itu yang dikata mamanya bang. Wisata sawitan. Nggak boleh. PST, wisata sawitan. PSTT. Pening lah bang. Ini cuman ya bang abang masih nggak gitu loh bang. Jadi kapan kalian mau lamar? Insya Allah bulan 5 lah, bulan 5. Udah duitnya? Itulah yang makanya aku mau pinjaman dulu sama abang. Jadi gini lah ya, aku mau bertanya dulu ya. Jadi kan kami ini belum lamaran, abang udah nikah lah. Jadi itu lamaran yang penting-penting aja cuman itu. Tapi cincin kah kita orang tua datang gitu apa segala macem. Kalau setahu pengalaman abang, kau duitmu berapa? Aku 5 juta lah ada, 5 juta. 5 juta. 5 juta ya udah kau belikan cincin. Kau suruh orang tuamu
Ngelamar kan selesai. Jadi awak kalau lamar gitu ikut nggak ke lamaran gitu ya? Ada ikut-ikut. Ya abang dulu nggak ada ikut-ikut. Ya orang tua lagi pergi. Ada macam zaman sekarang. Jadi kau mau lamar gimana? Hah? Mau ikut macam zaman sekarang juga? Ya mana bang? Awak udah janjikan dia harus pakai dekor, pakai segala macem. Itu kan hal yang mubazir. Mubazir tahu gak? Mubazir. Duit kau ada 5 juta, bagus kau belikan cincin 4 juta. 1 juta itu untuk operasional. Anda besar melintang kayak gini ha. Calon cewek kau melintang kayak gini, Mau lah, kena 4 juta kau ceritain belikan. kan. Ini kau mau ngelamar, mau pakai dekorasi itu kan mubazir. Iya sih. Gak ada itu. Abang dulu gak ada kayak gitu. Kan rugi duitmu. Cuman yang Kau gitu juga Pik? Iya bang. Udah aku janjikan Jack ke bang. Aduh, putus lah kamu. Karena galau bontor. Jadi alasanmu sama mertuamu apa? Sebenarnya terlalu targetnya bulan 3 persembahan. Nggak nangis kau? Gimana bang, sedih-sedih lah mau nangis kan nanti. Kau gitu juga? Pikiran, Bang. Aku sedihnya enggak, cuman ya kurang aja duit segitu ya gitu. Jadi mana lah yang cocoknya buat Mas Wan yang video ini. Karena kan kami belum berpengalaman nikah, ini pun belajar mandiri sendiri ya. Mau melamar ataupun mau nikah itu nggak perlu pengalaman. Nggak perlu pengalaman. Sekarang ada duit ngelamar, nggak perlu ditengok-tengok macam zaman sekarang, pakai dekorasi, pakai ini itu, disesuaikanlah sama uang kantong. Menikah itu betul-betul, makanya kalau ditegur sama orang tua si cewek, Gus, udah kapan kau mau ngelamar? Apalah kau jawab? Ya, jawab aja lah. Belum tahu bu, duitnya belum ada. Belum tahu kok, pas berani kali kau pacaran kau bawa anak ibu katanya. Ya mau apa boleh buat ya, mau dibilang gitu ya, kita lamar aja lah terus. Kok misalnya dilamar orang duluan macam mana boy? Udah lah. Itulah ada lagunya itu. Kamu Pasar lah bang, kalau kayak gitu kita ceritanya di kamar dulu. Semoga enggak lah yang mau. Kamu ini mau ngobrol gimana lah? Abang pun bingung mau ngasih solusi apa lah sama kamu. Kamu mau ngelamar, kamu yang mau lamaran abang jadi pening. Ah, jadi ya, lah. karena bang dulu nggak pernah buat pening orang. Mau ngelamar, mau ini. Jadi aku mau bertanya tadi sama bang. Jodoh itu gimana bang? Jodoh. Iya. Sebenarnya jodoh itu kalau di dalam Islam, jodoh, maut, rezeki itu kan hanya Allah yang tahu, gitu kan? Iya, Bang. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau abang mengartikan jodoh itu adalah hal yang diusahakan. Hal-hal yang diusahakan. Coba kamu nih pacaran, ya kan, walaupun pacaran dalam Islam nggak diperbolehkan, tapi kamu pacaran adalah, kamu anggap boleh aja lah kan gitu kan. Iya. Kamu disuruh ngelamar, ini kan hal yang kamu usahakan kan. Ketika kamu nanti menikah, sampailah ke jenjang pernikahan, kan itu hal yang kamu usahakan. Sangat diusahakan bang. Sangat diusahakan, artinya jodoh itu kan hal yang kau usahakan. Gitu juga rezeki. Cobalah kau berdoa aja 5 waktu kau sholat, ya kan? Tapi kau tetap di rumah aja, kan nggak kau usahakan. Sementara Allah bilang kerja juga ibadah. Jadi menikah itu juga ibadah. Dalam hadis itu abang nggak tahu ya, lupa bang. Menikah sama dengan menyempurnakan separuh keimanan. Dengan menikah kita udah menyempurnakan separuh keimanan kita. Tinggal kita usahakan. Jadi kalau kita berharap jodoh itu di tangan Allah, loh kok kayak gitu, ya udahlah di rumahnya coba kau dapat jodoh nggak? Betul bang.
Jadi jodoh itu harus diusahakan. Jadi kamu karena kamu udah dilama, udah disuruh ditegur sama orang tua cewek kamu, disuruh ngelamar, artinya kan kau usahakan kan. Iya. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kau usahakan kan. Kau usahakan supaya kau bisa ngelamar dia. Artinya diikat gitu kan. Bahwasannya kalau tanah udah dipancangi, panjar lah itu. Ya, dipanjar. Bahwasannya berapa tahun nanti kau bayar cash, gitu kan, menikahlah kau sama dia. Artinya itu hal yang kau usahakan. Itulah maksudnya tadi itu. Jodoh itu hal yang diusahakan. Baru Bang, aku mau bertanya lagi. Jadi kalau misalkan kan banyak sih orang, ada yang satu cewek mau nikahnya yang mewah, baru sementara cowoknya ini nggak mampu. Jadi gitu lah Bang. Jadi aku mau bertanya, itu Bang kalau misalnya nikah tuh seadanya itu emang? Ya nikah itu kan kalau macam pesta besar-besaran itu kan nggak perintah ya. Jadi nikah itu syaratnya ada wali, ada yang dinikahkan, ya ada kedua mempelai, ada saksi. Kan udah. Jadi kalau untuk pesta itu untuk hiburan aja gitu ya. Pesta itu atau namanya hajatan itu menunjukkan bahwasannya anak gadis si Polan sudah laku. Orang banyak tahu, oh dia sudah menikah, artinya nggak boleh lagi diganggu. Bukan istilahnya itu jadi, itu kan hanya budaya yang dibangun. Makanya isi kepala itu ada dua insan, laki-laki dan perempuan. Begitulah. Ini abang nasihatilah kamu kalau berumah tangga. Nanti jangan memaksakan diri supaya istri itu Mewah. patuh sama kita. Nanti bukan perkara mewah. Tapi kita ajari istri kita itu sholat, patuh kepada Tuhannya. Kalau si istri patuh kepada Tuhannya, pastilah patuh kepadamu. Tapi kalau kau masukkan kehendak kau harus ini kau, waduh, dua kepala dibenturkan, pecah lah kayak mana lato-lato. Gimana lato-lato? Lato-lato. Untung ini karet. Nah, bunyi lah, tetangga denger lah. Jadi santai aja lah itu emang. Contoh jalan rumah tangga. Jadi jangan nanti kamu udah menikah banyak tuntutan, oh kau dulu aku melamar begini. Jadi ya kau mau melamar, kau udah menjanjikan sama cewekmu mau pakai dekorasi, mau pakai selfie apa macam. Ya kau udah ada biaya belum kan gitu kan? Pula tadi mau pertanyaan sama abang. Kira-kira nggak bisa aku minjem uang sama abang, potong gaji per hari sampai berapa bulan nggak masalah. Abang kasih kau pinjam duit kalau cuma 10.000. Gitu, Kalau untuk 5 juta nggak ada. Kau gimana lagi Boy? Gila. Ya. Ini masalah jodoh lagi ya. Jadi tips yang betul, yang benar itu dalam rumah tangga itu mana? Tips yang betul, Yang benar ya tipsnya. yang benar kau ikutlah Rasulullah. Mana itu? Tahu nggak? Kau pernah nggak nengok abang sama kakakmu makan selalu satu piring berdua? Kalau hitung-hitungan pahala, itu kan pahalanya luar biasa. Kalau orang ngerti, tapi kalau orang nggak ngerti, tipu. Nah, Alay dimulai. abang itu udah dari berapa tahun abang nikah Bang? 2017, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 6 tahun. Nggak pernah cekcok walaupun galau masalah ekonomi kan. Makan satu piring berdua. Diusahakan kalian nanti kalau pun udah menikah, kalian ajari istri kalian itu takut kepada Tuhannya, bukan takut sama kau, takut sama kau. Kewajiban seorang suami ya kan, menjalankan perintah orang tuanya. Kewajiban istri patuh kepada suaminya. Tahu nggak kau? Kalau seorang wanita sudah menikah, makanya kalian kalau mau jadi calon suami, calon imam keluarga, kan harus banyak ilmunya. Makanya banyak zaman sekarang itu broken. Bisa baru 1 bulan nikah, udah
Pisah baru 2 bulan nikah, pisah baru sekian. Itu orang yang bercerai nggak jodoh. Karena apa? Karena nggak diupayakan dia, karena nggak diusahakan dia. Egois. Sama-sama egois ya. Nah, jadi nggak diusahakan untuk selalu bersama, untuk selalu setia. Dia nggak jodoh karena nggak diusahakan sama dia. Makanya jodoh itu kalau menurut abang itu hal yang diusahakan. Diusahakan untuk romantis, diusahakan untuk harmonis, diusahakan kalau mau tidur minta maaf sama istri, bangun tidur minta maaf sama istri, makan sepiring berdua, kerja nggak keras istri pun santai. Jadi gitulah ya. Sulit ekonomi pun tetap berdoa, dia nggak nyalakan suami, suami nggak nyalakan istri. Jadi setelah nikah ini, Tahu nggak? Ini abang apa dulu? Ketika seorang wanita menikah, maka terputuslah tali surganya kepada orang tuanya. Jadi sambungannya kepada suaminya. Nah, tali surga sang istri kepada suaminya. Suami punya lagi kepada orang tuanya. Bukan berarti istrimu nggak ngabdi sama orang tuanya juga, tetapi anggaplah orang tuamu itu sebagai orang tua dia. Karena terputus sudah hubungan surga sama orang tuanya. Orang yang menikah itu nggak enak-enak, nggak cuma punya duit menikah, tiba-tiba gaduh udah bercerai. Banyak zaman sekarang. Banyak janda pada gadis zaman sekarang kan. Kamu janda mah? Makanya Kamu mau janda nggak kan? makanya mau ditanyakan ke depannya ya. Nah, kedepannya apa lagi? Ya itulah mana. Jadi kamu harus bilang, kamu harus ajar istri kamu tentang takut kepada Allah. Makanya ada kisah. Jadi seorang sahabat pada zaman Rasulullah, ketika suaminya mau pergi kerja, mau pergi berdagang, jadi suaminya berpesan kepada istrinya, jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Jadi orang tua si istri tadi ini sakit, datanglah mengabari, wahai Bulan, orang tuamu sakit, datanglah jenguk dia, katanya. Sampaikan kepada orang tuaku, aku tidak boleh keluar oleh suamiku sebelum dia pulang. Ya, dua kali gitu juga. Wahai Bulan, datanglah jenguk orang tuamu itu udah sakit parah. Nanti kau gak bertemu dengan dia, katanya. Suamiku belum pulang. Pesan suami kau gak boleh keluar rumah. Kalau zaman sekarang putus. Kan? Ketiga kalinya, wahai Bulan, lihatlah jenguklah orang tuamu udah gak ada, udah meninggal. Nangis tadi ini, tapi dia tak bilang apa. Wahai, sampaikan kepada keluargaku, aku tidak boleh keluar oleh suamiku sebelum dia pulang, tidak boleh keluar rumah. Marah kali kawan ini katanya. Jadi diadukanlah sama Rasulullah. Ya Rasulullah, si Fulan itu gawat kali. Orang tuanya dikabari dia sakit, tapi dia nggak mau menjenguk. Perintah suaminya nggak boleh dia keluar rumah sebelum suaminya pulang ke rumah. 2 kali, 3 kali sampai dia sampai orang tuanya meninggal, pun dia nggak mau melihatnya karena suaminya belum pulang katanya. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada wanita itu, orang tuanya masuk surga, orang tuanya saking berada di surga. Karena apa? Karena kepatuhannya pada suaminya. Tapi itu kan pada zaman dulu. Dulu kan belum ada telepon, handphone, WA, kan gitu kan. Bukan berarti nggak betul lah itu. Masa orang tua sakit nggak boleh nengok? Itu egois. Makanya itu harus kita ini lagi. Zaman sekarang udah ada handphone, udah telepon, kan bisa telepon suami. Ayang beb, ayang beb, mamaku sakit, aku mau nengok. Ya udah nengok kau sana. Kan gampang, kan beda. Bukan nanti kita mau, itulah menunjukkan bahwasanya kepatuhan istri dapat berdampak baik kepada orang tuanya. Karena istri patuh kepada suaminya, orang tuanya juga terselamatkan masuk surga. Sebab-sebabnya. Dari mana Allah? Luar biasa Allah kan membuat sebab-sebabnya.
mau masuk orang ke surga, itu bukan masuk itu aja, ada sebab-sebabnya. Memang masuk surga itu bukan karena ibadah, karena ridho Allah. Tetapi Allah menurunkan ridhonya melalui sebab-sebab, ada sebabnya. Nah, itu sebab. Jangan kalian keras kepala. Kalian tahu Khalifah Umar bin Khattab itu, jadi ada seorang sahabat, karena istrinya cerewet, nyinyir semuanya lah. Jadi apa kata suaminya? Waduh kan kau sama Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi pergilah dia ke rumah Umar. Dia ngetok pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Ya, tok tok. Assalamualaikum. Jadi jalan dia nengok di jendela. Umar bin Khattab masih dimarahi bininya, dia diam aja. Apa ini Khalifah? Singa. Wah, Umar bin Khattab, seorang Umar bin Khattab. Malah aku mau ngadu sama Umar bin Khattab tentang perihal istriku. Malah Umar bin Khattab dimarahi sama istrinya, dia diem aja. Aduh, gak betulnya gue nih. Waduh, ajab nih. Lah pulang aku. Begitu jalan pulang, keluar Umar bin Khattab. Waalaikumsalam, keluar. Apa gerangan saudaraku engkau kemari? Benar apa yang ingin kau adukan? Baik Umar bin Khattab, nggak jadilah. Karena sebenarnya aku tadi ingin mengadukan perihal istriku. Karena dia selalu cerewet, nyinyir. Aku ingin mengadukan perihal itu kepadamu. Tapi aku melihat engkau sendiri ketika dimarahi istrimu, kau diam aja. Udah, pulanglah. Kalaupun kau dimarahi istrimu, diamlah. Karena istrimu itu capek mengurusimu, mengurus anak-anakmu, ngasih makan kau lagi. Lebih baik karena dia capek. Lebih baik kau diam aja kalau dimarahi lah. Ya gitu loh. Jadi kalau nanti kamu berumah tangga, ini kan kamu udah usahakan duit kamu untuk melamar, untuk nikah, tiba-tiba karena keegoisan kamu udah nggak kamu usahakan, itu namanya nggak berjodoh. Jadi harus sampai mati. Jangan kalau kaya pengen nambah lagi. Nah, jadi harus kita dewasa menghadapi hal semua itu dewasa. Jangan biasakan di sana itu kalau gaduh sama istri, kalau marah sama istri, pulangkan kau, ku talak kau. Jangan, mending kau muncungmu kau antap ke dinding. Jadi gini lah ya, apa masalah apa lagi tadi ke istri. Apa itu istri? Kita kan udah setelah nikah, tujuan kita udah ada. Coba tempat tinggal ini kan lebih baik ke tempat tinggal di tempat mertua apa di tempat laki-lakinya apa tempat perempuan? Menurutmu gimana? Apa entah di kos ya? Dan kau kos, jadi menurutmu sendiri gimana? Ya sendiri lebih bagus di rumah sewa lah ya. Sebaik-baiknya kita berumah tangga. Ini bukannya kita mau menyinggung siapapun, bukannya mau ngomong sama siapapun. Kalau orang saat ini masih ada yang tinggal bersama mertuanya atau orang tuanya, mungkin ada kepentingan pribadi atau mungkin karena dia sedang mengurusi orang tuanya, melihat tinggal orang tuanya, ingin membantu orang tuanya, itu hal. Tapi kalau kita masih mampu, ya kan biasanya ada sih orang yang masih tinggal sama orang tuanya karena permintaan orang tuanya. Mama ada tua, siapa yang mengurus mama, bapak ada tua, siapa yang mengurus bapak, mending kau urusilah rumah ini, gitu kan. Nah, jadi kita bukan menyinggung siapapun, tapi alangkah baiknya ketika kita berumah tangga, ya kita itu jauh dari orang tua, jauh dari mertua, kita posisi di tengah-tengah. Karena biasanya kebanyakan kalau kita tinggal dekat ataupun sama mertua, itu baunya busuk. Tinggal kita tempat orang tua kita, baunya busuk. Jadi bau busuk itu maksudnya cuman? Ya ada aja kesalahan. Misalnya kau nggak punya duit, tinggal tempat misalnya orang tuamu, kan, kau nggak punya duit ini, istrimu kepingin, misalnya makan ayam penyet atau makan bakso, sementara di rumahmu ada mamamu, ada bapakmu, kan, ada kemanaanmu misalnya nih, sementara duitmu nggak ada, cuma 15.000, kau belilah bakso, kan. Kau masuk ke rumah kan uangnya tercium itu, kau bawa ke kamar, apa kata orang itu? Pelitnya si bagus selama nikah. Yang salah siapa? Binimu.
selama nikah kayak gitu, ya Allah parahnya katanya. Padahal karena kita kan susah menjelaskannya. Bahwasannya kita nggak ada, cuma 15.000. Tapi kan orang nggak tahu, nah, akhirnya jelek. Istri kita, nama kita juga. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau kita jauh dari orang tua atau mertua, bawa cabai seperempat kita, wih itu mantuku baiknya, wih itu anak baiknya. Belikan mama cabai walaupun seperempat. Tuh kalau. Jadi kalau misalnya permintaan orang tua, tinggal dulu sini mak, kan masih bisa, masih ada ini mak. Ya udah aku mau belajar biar dewasa dulu ya, aku nyewa dulu ya. Nanti kalau misalnya ini aku baru ke rumah gitu kan. Ya ditolak dengan kata-kata yang baik gitu kan. Jadilah bang, ini aku punya abang, ya kan. Jadi kalau misalnya nanti aku nikah atau ngelamar, aku lompatin dia itu masalah atau enggak? Ya nggak masalah. Ya kau bilang aja, mampus ke situ, emang gue pikirin. Itu namanya ngelangkai. Ya paling ya permintaan bang, abang mau kulangkai. Abang mau minta apa? Kalau dia minta kereta, paksa kau beli kereta. Apa aja? Jadi keintinan terus ya bang. Apalagi tinggi udah malam dulu kita keren. Aku udah ngantuk loh. Aku mau bilang abang minjem masalah uang tadi bang. Ada nggak bang minjem aku duit? Abang ada duit, ada pun 10.000. Kalian juga jadi pejuang. Mau ngelamar tuh jangan minjem, udah harus jadi pejuang lah boy. Yalah, paksaran ya kan, jual ginjal aku tadi dia ngomong. Jual ginjal, kalau nggak dia kalau misalnya ada duit tebus. Betul, aku mau ganti ginjal gitu ya? Iyalah. Astagfirullahaladzim. Ganti ya udah ginjal sama ginjal lembu. mau ngelamar jual ginjal, aduh hancur lah. Udah tidur dulu kamu, aduh aja kali kamu dengan abang. Udah besok aku gede-gede ginjal ya. Iya.